Berikutnya, Allah memberi lagi pengajaran melalui nasihat Luqman, yaitu nasihat ketiga, hendaknya seseorang mengingat bahawa setiap dosa pasti dibalas oleh Allah. Jadi Luqman menasihati anaknya, ya bunayya. Kembali Luqman mengatakan, wahai anakku yang kusayangi, in taku misqala habbatin min khardalin takun fi sahratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Apa kata Luqman? Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan perbuatan itu berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, maka Allah pasti membalas perbuatan tersebut. Allah pasti balas. Maksudnya, kita harus ingat, kita harus nasihati anak-anak kita tentang dosa itu pasti dilihat, diketahui, lalu dibalas oleh Allah. Jadi bukan hanya dilihat, diketahui saja, tapi dibalas oleh Allah. Semua pahala juga begitu. Makanya Allah menegaskan, wa may ya'mal misqala zarratin khaira. Semua orang yang mengerjakan kebaikan, yarah, pasti dia lihat kembali kebaikan itu. Ini kan jawab daripada sebuah pernyataan di awal. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, yarah, pasti dia lihat kembali kebaikan itu. Pasti. Senyuman kita kepada saudara kita, kata Rasulullah, adalah sedekah. Nanti di akhirat, senyuman itu akan kita lihat kembali menjadi pahala. Apapun yang kita lakukan, apapun. Dan bisa jadi yang kita lakukan yang kecil itu mungkin menjadi salah satu pilihan Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Cerita-cerita dalam hadis menceritakan amal-amal yang sederhana tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga. Contoh yang masyhur, seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, memberi minuman seekor anjing, padahal hari-harinya berbuat maksiat. Hanya karena memberi minuman seekor anjing, makhluk Allah yang sedang kehausan, ternyata Nabi mengatakan bahawa dia di dalam surga. Seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, bersenang-senang, bersukaria di dalam surga. Apa yang dia lakukan? Ternyata Allah mengatakan amalnya adalah dia membuang dahan atau cabang pohon yang jatuh ke tengah jalan, lalu dia buang dengan niat agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Itu yang dia lakukan. Ternyata amal itu, kata Nabi, amal itu yang membuat dia dipilih oleh Allah masuk surga. Keikhlasan dia berbuat amal. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu nakal Allah? Jangan ragu dengan janji Allah. Yang kita lakukan selama itu ikhlas dan ikuti syariat. Artinya yang kita lakukan dalam pandangan syariat benar dan berpahala, maka dia tetap akan dibalas oleh Allah. Begitu juga wa may ya'mal misqala zarratin syarra. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, yarah, pasti dia akan melihat kembali keburukannya. Dan bisa jadi keburukan itu yang Allah pilih untuk membuat kita berada di dalam nerakanya. Walaupun kita berada dalam neraka mungkin tidak selama-lama. Allah punya hak untuk memberi syafaat, mengangkat orang-orang yang telah berada dalam neraka. Allah punya hak. Dan itu banyak hadis yang menyebutkannya. Makanya, berusahalah menumpuk amal yang baik. Dan jauhkanlah amal yang jahat walaupun sedikit, walaupun kecil. Kita ini kadang-kadang punya amal-amal jahat kecil yang keluar dari hati, yang bernama dhan. Jadi kita punya permainan dalam hati yang bernama dhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jauhkan dirimu dari berprasangka. Kenapa? Karena sebahagian prasangka, inna ba'dad dhanni ismun. Sebahagian prasangka itu berdosa.
Jadi kita punya dhan, prasangka. Tapi sebahagian prasangka berdosa. Jadi ini menunjukkan ada prasangka yang tidak berdosa. Prasangka yang berdosa disebut dengan su'ul dhan, prasangka yang tidak berdosa disebut dengan husnul dhan. Dan ini dijelaskan dalam kitab-kitab oleh para ulama dalam kitab-kitab akhlak. Kalau bisa, ketika melihat kekurangan dari saudara kita, berdhanlah dengan husnun. Ketika ada orang masbuk, orang yang buruk hatinya akan melakukan su'udzan. Dia akan, dhan itu tidak berdosa kalau hanya bermain di dalam hati. Tapi begitu kita keluarkan, kita lahirkan, dia mulai masuk ke dalam dosa. Bagaimana cara keluarkan? Kita ceritakan ke orang lain. Ini prasangka kita bermain. Kalau kita langsung istighfar, jadi kita langsung istighfar. Dalam hati kita berfikir, kepa ku akan ke kau? Itu apa saya bilang untuk orang? Saya sendiri pun banyak kekurangan. Ini kita mulai melawan dhan kita sendiri. Makanya Umar bin Abdul Aziz sering berdoa kepada Allah ketika dhannya bermain. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya nafsuku. Karena dhan itu didesak, didorong-dorong oleh nafsu dan syaitan. Jadi ketika contoh, ada orang masbuk. Kalau kita hanya berdhan, kita melihat orang itu, kenapa dia masbuk terus-terusan? Kok dia aja? Kalau kita punya su'udzan, maka istighfar. Karena mungkin dia punya alasan untuk masbuk. Yang kita tidak tahu. Mungkin dia harus mandikan dulu ibunya, atau ada anaknya yang Allah berikan cacat, baru dia bisa pergi ke masjid. Atau macam-macam Allah bisa lakukan untuknya. Kalau kita kemudian melahirkan dhan itu menjadi su'udzan, lalu kita mulai mengatakan kepada sahabat kita, hai, itu si fulan itu selalu masbuk. Lalu disahut, ni sama-sama punya su'udzan. Nyahut apa? Jih, memang lagi nyan. Dia memang kayak gitu orangnya. Nyan nah jih nah. Hana urut lain. Cik jih sampai tapi. Cik menahan udung jih. Itu sama lagi kita masuk ke dalam dosa. Melahirkan dhan. Ini dosa. Makanya para ulama menyebutkan seharusnya sesama muslim kita mencoba melakukan husnun. Ketika melihat seseorang masbuk, ini contoh, salah satu contoh tadi. Maka dalam pikiran kita coba melawan syaitan dengan melakukan dhan. Mungkin dia terlambat, mungkin tidak ada air di rumahnya. Mungkin dia harus ngurus anak-anaknya. Mungkin dia punya penyakit sakit perut ketika azan. Kalau sebelum azan tak sakit-sakit, pas azan saja sakit perut. Mungkin dia. Jadi kita mulai melawan hati agar tidak menjatuhkan vonis kepada saudara kita. Semua perkara ini, yarah, Allah nampakkan. Maka bagaimana cara menghapus semua dosa itu? Kalau dosa-dosa kecil, perbanyak ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengatakan bisa dihapuskan dengan istighfar, bisa dihapuskan dengan 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi mengatakan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan, kalau dosa kecil. Tapi kalau masuk ke dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa besar itu tidak ada lain, harus mengikuti 5 syarat taubat. 5 syarat taubat. Jadi itu betul-betul taubatan nasuha baru Allah ampunkan. Jadi jemaah melakukan Allah. Begitulah sering-sering kita menasihati anak, nak, jangan ambil buah jambu dari pohon tetangga kecuali engkau diizinkan. Itu kalimat itu saya pernah dengar Bapak Ibu dari seorang tukang becak. Jadi di satu daerah saya lewat, ternyata ada seorang tukang becak sedang memarahi anaknya di dalam rumah. Pintunya tidak ditutup. Kami mendengarkannya. Apa kata tukang becak itu? Dia berkata, nak, walaupun ayah tukang becak, tapi ayah tidak pernah mengajarkan kamu untuk mencuri. Sekali lagi ayah dapatkan kamu mencuri, maka lihat apa yang ayah lakukan. Kita memang rezeki tidak banyak. Itu kalimat-kalimat yang keluar, Pak. Kami lewat sedikit-sedikit. Walaupun rezeki kita tidak banyak, tapi Allah memelihara kita. Jangan coba-coba buat maksiat.
Itu nasihat seorang tukang becak kepada anaknya. Karena anak bapak ibu, anak kita ini, kalau sering-sering kita menasihati jangan buat maksiat, maka lama-lama dia terikuti dengan gaya ayah dan ibunya. Tapi kalau dia lihat pemandangan, nasihat tidak cocok dengan gaya. Ayah mengatakan, jangan ambil jambu orang. Jangan main judi. Ayah selalu main game online judi pakai chip. Ini anak enggak percaya. Anak pulang dari pengajian, tanya sama mama, oh ayah, dengar main game online. Beli chip. Ayah minta uang sama mama untuk beli chip. Bilang sama anak, jangan main game, jangan main. Itu enggak dipercaya. Ayah-ayah munafik begini tidak dipercaya. Maka sesuaikan antara nasihat dengan kondisi. Perbaikilah, ku anfusakum, perbaiki dulu dirimu, wa ahlikum, lalu keluargamu. Jadi sambil perbaiki diri, perbaiki keluarga. Jadi kalau seorang ibu mengatakan kepada anaknya jangan pakai baju ketat, tapi ibunya kemana-mana keluar pakai baju ketat, anak tidak akan percaya. Kalau begitu Bapak Ibu maka Allah, ini perlu dibiasakan, mengajarkan nasihat untuk jangan merasa dosa itu tidak nampak nantinya. Nampak. Ya, selama kita tidak menghapusnya dengan amalan yang lain. Kemudian nasihat berikutnya dari Luqman, yaitu 3 inti ibadah. 3 inti ibadah, mulai dari ibadah mahdah sampai ke ibadah ghair mahdah, yaitu dirikan salat, lakukan amar ma'ruf dan bersabar terhadap apa yang terjadi yang datang dari Allah. Luqman melanjutkan, ya bunayya. Kembali dia memanggil, ya bunayya, aqimis salat, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak, lalu bersabarlah. Jadi tiga kata kunci yang Allah gambarkan dari Luqman. Pertama, disuruh salat. Kenapa salat? Karena salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Salatlah yang mengawali anak kita terjaga dari kemungkaran. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Berawal ayat dia Ustaz. Dua awal ayat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Nanti kalau teringat lagi saya bilang lagi bahawa dia minta menjaga untuk mendirikan salat, lalu dia minta kepada Allah agar anaknya pun mendirikan salat. Ini salat yang diminta. Salat yang Nabi Ibrahim minta agar didirikan oleh keturunan. Karena salat itulah yang memancing ridha Allah pertama. Makanya tidak ada ibadah lain yang disuruh untuk lakukan sebelum baligh yang paling kuat kecuali salat. 7 tahun dimulai salat. Belum wajib dari sisi hukum, tapi wajib dari sisi pengajaran orang tua kepada anak. Bapak Ibu, saya baca beberapa buku para ulama tentang cara mengajarkan salat. Anak kita ini begitu umur 7 tahun itu sudah diwajibkan salat, dan untuk membuat dia terkesan umur 7 tahun dimulainya salat, ternyata ada sebahagian ulama-ulama yang membuat kesan dengan melakukan sesuatu yang besar pada anaknya di umur 7 tahun. Nah, yang pernah saya baca, sebahagian ulama itu melakukan seperti ulang tahun, tapi bukan ulang tahun. Jadi dia istimewakan, besok anaknya berumur 7 tahun tepat, malam ini dibuat sesuatu. Jadi ayahnya membelikan hadiah, dia siapkan hadiah untuk anaknya. Kemudian dia beli beberapa bungkus kado, dia titip ke sekolah, supaya anak-anak di sekolah membawa kado itu kembali kepada anaknya sendiri. Padahal dia yang belikan itu. Lalu dia sendiri mempersiapkan juga kado untuk anaknya. Dan malam itu dia makan tidak seperti biasa. Jadi kalau biasanya mungkin makanan biasa, malam itu dia beli Kentucky, kebab Turki, burger, mana-mana lah. Dia buat sesuatu. Besoknya teman-teman sekolahnya datang membawa kado. Disitulah dia menasihati, nak, hari ini engkau telah berumur 7 tahun. Dan hari ini engkau sudah diwajibkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terngiang-ngiang, terkenang-kenang. Jadi kita belikan Quran, kita belikan sajadah, kita belikan kain sarung, bungkus dalam satu kado. Kalau mau beli sepeda lipat, nanti jangan waktu 7 tahun itu. Dan itu jangan buat seperti ulang tahun meniup lilin, gaya-gaya majusi. Tidak pernah diajarkan dalam agama ini untuk membuat
ulang tahun peribadi. Tidak pernah Bapak Ibu maka Allah. Jadi enggak usah berbuat seperti itu. Tapi 7 tahun, buatlah kesan itu. Buatlah kesan itu. Jadi anak tahu bahawa di umur 7 tahun dia pernah mendapatkan sesuatu yang istimewa. Sejak saat itu, dia adalah tawanan kita. Jadi umur 7 tahun sampai 10, dia tawanan kita. Kitalah yang selalu mencarinya. Dia zuhur hilang, cari. Asar main bola, cari. Nak pulang. Kalau enggak mamak pukul, pulang, solat. Dia tawanan kita. Begitulah Allah suruh ajarkan sampai kapan? 10 tahun. 3 tahun kita berhasil. Tidak satu solat pun bolong. Tidak satu solat pun bolong. InsyaAllah di atas 10 tahun. Begitu umurnya balik, tidak perlu kita ajarkan lagi. Jadi kita enggak perlu mengajarkan anak. Nak, nanti kalau sudah mimpi basah, kamu berarti sudah wajib solat. Enggak perlu. Karena dia memang sudah terbiasa dengan solat. Dan hatinya terikat dengan solat. Kalau sudah berhasil Bapak Ibu maka Allah, lihatlah gaya anak kita. Paling ada kenakalan sedikit. Tidak sampai jatuh ke dalam maksiat. Sekarang lihatlah survei orang-orang yang tidak salat dari umur 7 tahun jatuh ke dalam maksiat. Paling kurang orang tuanya sendiri dilawannya. Nah, ini menjadi nasihat paling utama dari Allah melalui kalam Luqman kepada kita. Baik, karena waktu kita insya-Allah masih ada tersisa yang perlu kita renungkan. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.